Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini kita akan membahas tentang beasiswa mandiri di sekolah yang benar-benar minim. Belum ada pagar, kelas pun belajar di saung-saung gubuk, padahal berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, di mana di situ ada rumah sakit Hermina yang berdiri megah, kemudian ada stasiun kereta api yang luar biasa megahnya. Namun sekolahnya dalam posisi seperti ini memperhatikan atau peduli terhadap orang-orang miskin. Baik, kita dengarkan paparan berikut ini. Beasiswa mandiri itu penting. Alamedukasi.my.id. Sebaiknya di Indonesia orang yang dinyatakan yatim piatu, keluarga jompo, anak terlantar dan lain-lain, semuanya itu diberi sumbangan rutin untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi anak yang bersekolah, harus dibantu bersama. Dari mana biayanya? Sedekah dan infak itu diwajibkan bagi orang kaya raya dan berkelebihan. Bantulah mereka itu untuk sekedar meringankan beban hidupnya. Tapi terkadang ada orang yang suka ngirim. Mengapa dia gratis? Mengapa dia diberi santunan? Padahal tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Tidak semua orang ingin hidup serba kekurangan. Mereka yang berkekurangan itu adalah ladang pahala bagi orang-orang berlimpah harta. Membantu mereka adalah kewajiban. Sekolah adalah sarana percontohan untuk menangani hal itu. Bagaimana caranya? Jawabnya adalah subsidi silang. Dengan demikian, diharapkan tidak ada orang yang pamer harta bahkan membuli orang miskin, apalagi menganiaya. Merendahkan orang teraniaya itu harus hati-hati terhadap datangnya azan Allah. Perhatikanlah kisah nyata di bawah ini. Ale TV dan Waglu Gubuk Apung menyimak perilaku kisah yang dipaparkan psikolog di bawah ini. Mario Dandi Satrio, 20 tahun, disorot publik atas tingkahnya. Pamer kekayaan orang tua, arogan, hingga berani menganiaya David Latumahina 17 hingga kritis. Nah, karena dia kurang kompeten makanya dia ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih. Dari mana ya? Bukan dari punya dia, karena kemampuan dia sendiri kan dia enggak punya. Yang dipamerkan yang bisa dilakukan yaitu tadi mungkin dengan pamer harta orang tuanya seperti itu. Jelas Aida. Selain masalah kepercayaan diri, pola asuh di keluarga juga berperan penting untuk membentuk karakter seorang anak. Kemudian yang kedua itu pola asuh. Bagaimanapun anak itu terbentuk dari pola asuh keluarganya. Nah, bisa jadi karena orang tuanya kurang memberikan tanggung jawab seperti itu. Memanjakan bisa seperti itu. Sehingga ya terbentuk seperti ini perilakunya. Beber Aida. Karakter anak yang terkesan arogan bisa terbentuk akibat orang tua yang kurang memberikan batasan-batasan serta nilai yang pantas untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Lalu mungkin tidak memberikan konsekuensi juga. Kalau tadi kan misalnya dia sudah bagus ya waktu SMA itu. Juga kita enggak tahu nih kenapa dia sampai pindah dari SMA-nya. Nah, pindahkan harusnya ada alasan, berarti tidak sanggup di situ. Berarti kalau dia sanggup pasti dia tetap di situ. Kenapa ada pola anak pejabat arogan dan suka pamer harta? 3. Nah, pemirsa, seperti inilah salah satu apabila sekolah ini hadir ya. Sekolah hadir ketika ada murid ataupun wali murid yang perlu kita bantu seperti Ibu Dahlia ini, yaitu nah ini dengan disertakannya ada surat kematian, ada surat keterangan tidak mampu, dan juga ada kartu keluarga ya. Ini membuktikan bahwa disinilah sekolah harus hadir, Bu. Pendidikan itu ya, yaitu membantu para murid yang semangat dalam belajar, wali muridnya yang semangat ya, untuk kalau perlu dengan memberikan beasiswa ya. Untuk seperti Dian Mutiara ini gitu ya. Karena selain anak yatim juga anak ibu 5 ya tadi, 5 gitu. Dan kemarin dan satu lagi nih, saya senang dengan Ibu Dahlia ini. Kenapa? Karena ketika
kepala sekolah sudah mendelegasikan terkait dengan kebijakan sekolah melalui wakil kepala sekolahnya dalam hal Bu Dahlia ini dengan humas, dengan saya sendiri, itu baiknya orang tua itu tetap ketika berkomunikasi itu dengan wakil kepala sekolah yang sudah didelegasikannya, dan itu sudah dijalankan oleh Bu Dahlia. Makasih Bu Dahlia ya. Nah, ini patut dicontoh Bapak dan Ibu. Seperti Ibu Dahlia seperti inilah birokrasi atau komunikasi yang baik itu. Ketika kepala sekolah mendelegasikan, maka komunikasi pun dengan wakil kepala sekolah yang sudah didelegasikan oleh kepala sekolahnya. Ini makasih sekali Ibu Dahlia sudah hadir. Seperti sudah disampaikan bahwa seperti Ibu Dahlia inilah yang perlu kita bantu sesungguhnya ya. Jadi namun kadangkala ada mental-mental Bu, orang tua itu mampu tapi kadangkala pengen dibantu gitu. Lihat seperti inilah yang perlu kita bantu ya. Nah, buat para orang tua yang mempunyai rezekinya berlebih, ya ada baiknya bisa saling membantu, karena di dalam kepercayaan kita ya Bu, orang Islam itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, itu yang terpenting ya. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Dahlia atas waktunya. Barangkali cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Enak bareng-bareng. Salam Gubuk Apung.